Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih teman-teman sudah berkenan mengklik video saya ini ya. Kita share lagi kegiatan di warung sembako dan kegiatan saya malam ini teman-teman ya. Saya akan infokan di sini harga gula pasir per hari ini ya, hari Minggu, tanggal berapa ini teman-teman? Tanggal 12 November 2023. Hari ini saya belanja gula pasir teman-teman, dan kita kaget banget dengan harga gula pasir hari ini ya. Ini sudah naiknya lumayan banyak teman-teman, hampir Rp800.000 per saknya, yang isi 50 kiloan gitu ya, yang merek GMP teman-teman. Nah ini teman-teman, saya akan ngajak teman-teman untuk berkunjung, bersilaturahmi ke tempat saudara saya yang sesama penjual sembako juga ya. Saya tuh dalam perjalanan ini ya, kita lanjut dalam perjalanan teman-teman, dan saya tuh mampir dulu ke laundry gitu ya. Kita mau gosok teman-teman, ini saya nyuci sendiri tapi gosoknya di ke laundryin aja gitu ya, biar nggak terlalu capek teman-teman ya. Ini cucian selama hampir 2 minggu gitu ya. Ini semuanya totalnya tadi tuh 10 kiloan gitu ya teman-teman, tapi ini saya pilih-pilih laundrynya yang kira-kira bajunya agak bagusan gitu ya teman-teman, baru saya laundry. Kalau yang biasa-biasa aja ya udah deh cuci lipat aja gitu ya teman-teman. Nah ini saya udah di tempat abang-abang tempat abang-abang ini. Saya tuh dalam perjalanan terus nengok ke kiri, ternyata banyak banget mangga gitu ya. Ini ada mangga Indramayu berbagai ukuran teman-teman, ini banyak banget, ribuan mangga ya ada di sini teman-teman. Dan juga ada buah semangka, buah semangkanya besar-besar banget ini teman-teman, Masya Allah ya. Ini cocok banget di saat cuaca panas seperti ini ya, musim kemarau tuh memang enak banget makan buah-buahan teman-teman. Apalagi buah semangka ini seger banget pastinya jika dimakan siang hari gitu ya teman-teman. Nah ini ide jualan di pinggir jalan teman-teman ya, aneka buah-buahan seperti ini biasanya dijajakan tuh di pinggir jalan gitu ya. Dan biasanya abang-abang ini langganan saya juga, dan selalu menjual buah-buahan segar yang bagus lah, yang langsung dari petaninya ya teman-teman. Ini tidak terlalu banyak macam-macam buah-buahannya, cuman beberapa macam, biasanya ada 3 ataupun 2 macam saja yang tersedia di sini teman-teman. Kalau lagi musim mangga bawanya mangga gitu, kalau lagi musim melon semuanya, ataupun lagi musim rambutan ataupun lagi musim salak, musim dukuh gitu ya. Ini penjualnya ini tergantung musiman ya buah-buahannya gitu teman-teman. Buah-buahan di sini tuh biasanya seger banget ya, masih fresh gitu karena masih baru dari petaninya lah gitu ya. Masih baru dari pohonnya teman-teman, jadi belum layu-layu gitu ya, masih fresh gitu ya teman-teman. Ini agak-agak mengkel memang ya mangganya, tapi saya senang yang begini ya, karena kakak saya tuh sukanya ngerujak gitu, yang asam-asam gitu. Kalau mangga Indramayu itu rasanya seger gitu, ada asam-asamnya, ada manisnya dikit gitu ya teman-teman. Nggak terlalu manis, nggak terlalu asam gitu. Buah mangganya pun ininya dalamnya itu agak keras gitu, tidak lembek teman-teman ya. Kalau udah matang sih memang agak lembek, tapi kalau masih manggal tuh enak, seger untuk ngerujak gitu, untuk bikin asinan, untuk bikin es buah ataupun salad gitu ya teman-teman. Bisa kita olah lagi menjadi puding juga buah-buahan ini. Oke lah, kita udah dapat buah tangan ya. Ini buah tangan beneran ya, buah mangga teman-teman, karena kita bingung mau bawa apaan gitu ya, biar nggak terlalu kosong tangannya, akhirnya beli mangga deh ya. Kebetulan teteh itu sukanya yang asam-asam gitu mangganya. Mudah-mudahan sih suka ya tetehnya ya teman-teman. Kita lanjut lagi dalam perjalanan menuju ke rumah kakak saya teman-teman. Jaraknya deket ya, lumayan, paling ya sekitar 20 menitan gitu, atau 30 menit, nggak sampai deh, pokoknya deket ya. Nah ini singkat cerita, kita udah sampai di rumah kakak saya teman-teman ya. Karena ini tetehnya itu sendirian ya, tidak ada yang membantu di warung teman-teman ya. Saudara-saudaranya pada pulang kampung, yang membantu juga lagi mudik teman-teman ya. Jadi kasihan banget ya, keteteran deh pokoknya, ini capek pastinya ya teman-teman. Kita juga ngerasain kalau di warung sembako sendirian itu capek banget ya, apalagi kalau warungnya itu rame teman-teman. Saya mau bantuin tatain telur ya, ini baru datang teman-teman ya. Telurnya itu di sini harganya satu ikatnya itu 390 ribuan teman-teman. Harga telur sudah mulai merangkak naik lagi ya teman-teman. Ini persiapan
akhir tahun, Natal, dan apa namanya, pergantian tahun gitu ya teman-teman. Pokoknya semua bahan pokok dipastikan naik ya teman-teman. Ibu-ibu semakin menjerit ya dengan berbagai macam kebutuhan pokok naik ya, dari mulai barang-barang sembako, cabai bawang, bumbu-bumbu, sayuran juga semua serba naik, serba mahal teman-teman sekarang ini ya. Mungkin dikarenakan efek kemarau panjang lumayan ya, jadi semua bahan-bahan barang-barang pokok itu naik harganya teman-teman ya. Alasannya seperti itu karena cuaca musim kemarau seperti itu. Jadi semua bahan pokok naik ya, terutama barang-barang sembako ya. Ini ngomong-ngomong kita lanjut ke gula pasir tadi ya teman-teman. Kita mendapatkan harga di harganya itu 785.000 saat ini ya teman-teman. Saya jualnya bingung ya berapa ya sekarang eceran gula pasir ini teman-teman. Mungkin bisa sampai 18.000 per kilonya ya nantinya. Sekarang tuh saya masih jual di harga 17.000, dan untuk harga baru mungkin saya jual 18.000 per kilonya. Untuk setengah kilo saya jual di 9.000-an gitu ya, dan untuk seperempat saya jual 5.000 ya, 5.000-an gitu ya teman-teman. Coba teman-teman komen ya yang sesama penjual sembako sekarang tuh menjual harga gula pasir berapa aja teman-teman ya, dan kalian dapat harga berapa aja per saknya. Kita sharing harga gula pasir di sini teman-teman ya. Kita biar tahu aja di daerah teman-teman tuh berapa aja harga gula pasir ya. Untuk daerah saya di sini di daerah Bekasi Pondok Gede, harga gula GMP yang 50 kg gitu di harga 785.000 per saknya ya, yang isi 50 kilo gitu teman-teman. Jualan zaman sekarang itu harus tebal modal ya teman-teman, karena semua barang sembako, bahan-bahan pokok itu naik modalnya ya. Ini biasanya kita dapat di harga 600 ribuan, sekarang naik 100.000 lebih ya per saknya ya. Jadi semakin naik harga gula, semakin naik juga harga telur, semakin naik juga harga beras ya teman-teman. Semua bahan pokok itu naik ya teman-teman. Semua yang kita butuhkan para ibu-ibu itu harganya naik semua. Untuk bapak-bapak tolong ya ditambahin lagi uang dapurnya, kasihan ibu-ibu ya, biar leluasa menggunakan uang gitu, biar semuanya kebeli gitu teman-teman ya. Aduh, kita tuh emak-emak tuh bingung ya bagi-bagi uang setiap hari untuk uang belanja itu, uang sembako gitu, uang sayuran itu harus pandai banget ya, harus pandai membagi-bagi uang gitu ya teman-teman, biar semua kebeli, biar semua rata gitu. Dan apalagi jika punya anak-anak gitu harus jajan gitu kan ya. Harus pintar ya ibu-ibu tuh sekarang, harus pintar membagi uang dapur ya, untuk supaya lebih tercukupi lagi semua kebutuhan kita ya teman-teman. Karena bukan hanya barang-barang sembako, sayuran pun, buah-buahan pun, cabai bawang pun ikutan mahal teman-teman ya. Lanjut lagi ke penataan telur ya, ini belum selesai teman-teman ya. Kita bantuin teteh yang lagi sibuk sendirian di warung ya teman-teman. Kita tuh sesama pedagang sembako ngertiin banget ya, namanya di warung itu kita pastinya lelah iya gitu, terusnya nggak sempet ngapa-ngapain gitu ya, karena di warung sendiri tuh kebayang teman-teman ya, semua dikerjakan sendiri gitu, nimbangin, terusnya melayani pembeli, terusnya pekerjaan di rumah juga pasti kita harus kerjakan juga ya, entah itu memasak, membereskan rumah dan lain-lain ya teman-teman. Semua ibu rumah tangga pasti mengalami itu ya, yang memang sesama usaha warung sembako gitu pastilah merasakan gitu ya, bagaimana kita setiap hari di rumah, di warung gitu ya teman-teman. Pokoknya kita harus pandai membagi waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan warung sembako. Apalagi teteh ini rajin banget ya teman-teman, di rumah tuh nggak pernah diem gitu, selalu aja bikin usaha sampingan. Selain jualan sembako itu menjual aneka keripik teman-teman ya, aneka keripik singkong, keripik pisang, apa itu ya, pokoknya yang bisa menghasilkan cuan gitu selalu beliau bikin ya. Bikin bolu juga, bikin apa aja yang orang pesan gitu ya teman-teman. Bikin apa tuh odading, donat, dan pisang molen, apapun yang orang pesan gitu selalu dibuatkan teman-teman ya. Nyempetin buat gitu ya, karena udah terbiasa seperti itu. Mungkin nggak ada kata lelah ya, nggak ada kata menyerah ya, selagi masih sehat, selagi masih kuat dikerjakan, hayu aja gitu ya teman-teman. Usaha warung sembako itu banyak banget kesempatan mendapatkan cuan ya teman-teman. Kita bisa sambil jualan ini itu, bisa sambil jualan kue, sambil jualan keripik, sambil jualan apapun yang dipesan tetangga kita, dipesan pelanggan kita, kita buatkan ya teman-teman. Itu juga menjadikan cuan untuk kita tentunya, dan kita pun
mendapatkan keuntungan yang lumayan ya dibandingkan dengan menjual barang-barang sembako, karena barang-barang sembako kan keuntungan hanya sedikit ya. Kita oplos cuan kita itu penghasilan kita itu dengan berbagai kreativitas ya, kreativitas yang kita bisa di warung gitu ya, kita sambi-sambi teman-teman ya, biar ada penghasilan tambahan, biar ada omset tambahan untuk kita di warung ya teman-teman. Kita manfaatkan momen untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak ya. Misalnya saya lihat di video-video teman-teman seperti Bunda Fiona itu menjual aneka pentol, martabak gitu ya di warung sembakonya. Terusnya ada lagi bakso aci gitu ya teman-teman, itu sangat menarik sekali menurut saya. Dan juga banyak-banyak lagi teman-teman lain yang menjual lagi beraneka barang selain barang-barang sembako ya, seperti Bunda siapa ya yang pernah membuat buket dari aneka sembako gitu ya, aneka jajanan dibuat buket kecil gitu ya, ada buket menarik buat acara ulang tahun ataupun untuk acara-acara lain ya teman-teman, karena beliau tuh biasa merangkai-rangkai, jadi sangat cantik sekali hasilnya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya keahlian apapun, coba dikreasikan dengan sambil berjualan sembako ya teman-teman. Sesempatnya kita, semampunya kita, coba kita kreativitaskan lagi di warung ya teman-teman. Nah, ini mangga yang tadi kita beli rasanya enak banget ya, manis asam seger teman-teman ya, dagingnya tebel banget dan tidak lembek daging buahnya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah hampir 2 jam di sini teman-teman. Saya tuh mau pamitan pulang dan keingetan juga warung sembako saya di rumah teman-teman ya. Saya tuh hanya kangen aja sama teteh di sini, udah beberapa bulan nggak nengokin ke rumahnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita silaturahmi sambil sharing-sharing harga-harga sembako juga teman-teman ya. Kita kalau kumpul itu, kalau ketemu saudara siapapun yang sesama penjual sembako, pastilah tidak jauh-jauh dari pembahasan membahas usaha kita ya, ataupun sharing tentang harga-harga jual ataupun harga modal gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman pertemuan saya dengan saudara saya yang mempunyai usaha warung sembako. Selanjutnya kita singkat ceritanya, ini kita udah di jalan lagi teman-teman, di tempat mangga yang tadi ya. Saya tuh mau beli juga untuk di rumah. Tadi sebelum ke rumah kakak itu saya udah tanya dulu di sini ya, kita mau beli lagi nanti untuk bawa ke rumah gitu ya teman-teman. Dan ternyata abangnya masih buka, alhamdulillah nih. Kita pilih-pilih yang gede-gede banget ya teman-teman. Ini gede-gede banget mangganya, ini sekilo paling ada 1 biji teman-teman ya, besar-besar banget ini mangganya, masya Allah, mangga Indramayu yang super ini. Harga mangga di sini itu yang kecil-kecil 13 ribuan teman-teman ya. Untuk yang super ini harganya 15 ribuan per kilo gitu ya. Karena kita tadi beli banyak jadi dikasih harga segitu teman-teman ya. Jadi ini lumayan murah menurut saya, dan mangganya pun bisa awet juga ya, tidak langsung banyak sehari gitu ya, bisa untuk beberapa hari ke depan deh gitu ya teman-teman. Lumayan untuk obat jenuh di warung ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini seberangnya tukang mangga ada abang-abang penjual burung belibis teman-teman. Saya tuh suka banget sama burung belibis yang rasanya gurih dan enak gitu ya, dagingnya tuh nggak minyak gitu ya teman-teman. Jadi senang kayak ayam kampung gitu. Kita beli dulu di sini teman-teman ya. Sekalian kita keluar rumah meninggalkan warung, jadi kita sekalian beli-beli gitu yang kita pengen itu apa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah dapet semuanya yang kita pengen malam ini ya. Kita lanjut pulang deh teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, silaturahmi udah, beli buah udah, beli lauk nasi juga udah ya. Kita udah di rumah lagi teman-teman ya. Kita mau jaga warung lagi. Sekian dulu teman-teman video saya kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.